حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Teman-teman, yang lalu kita telah masuk pada kaidah kedua dari qawaid usuliyah, yaitu kaidah-kaidah terkait sighah-sighah umum, konteks yang menunjukkan makna umum. Ada beberapa kaidah yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di di sini. Yang pertama apa? Syabib. Kaidah yang terkait dengan alfadzul umum. Baik. Di sini Imam As-Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan beberapa kaidah tentangnya. Yang pertama, nam al-jinsiyah, al-jinsiyah atau istighraqiyah tufidul umum. Bahasanya al-jinsiyah atau istighraqiyah memiliki makna umum, baik dia masuk pada lafaz mufrad atau lafaz jamak. Yang kedua apa, Ismail? Nakirah fi siyaqin nafi tufidul umum. Terus apa lagi yang ketiga? Hudzaifah. Sebelum itu, kalau tadi fi siyaqin nafi, yang ketiga nakirah fi siyaqin nahi tufidul umum. Kemudian yang keempat, man apa? Syartiyah atau istifhamiyah atau mausulah. Nah, tufidul umum. Yang kelima, ma, sama. Ma syartiyah, istifhamiyah atau apa? Mausulah, memiliki makna umum. Taib. Berarti 5 konteks yang sudah kita ambil pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk pada konteks yang ke-6 pada bait yang ke-4 yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah. Qala rahimahullahu ta'ala, wa mithluhu al-mufradu idh yudhafu fafham hudita rushda ma yudhafu. Dan semisal itu, yaitu konteks-konteks yang menunjukkan makna umum, adalah al-mufrad tatkala diidhafahkan. Maka pahamilah, semoga engkau diberi hidayah jalan yang benar. Taib. Al-idhafatu min muqtadayatil umum kal alifi wal lam. Idhafah termasuk di antara perkara yang memberikan konsekuensi makna umum seperti al. Ini jelas, ikhwan. Nah, kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, tanpa membedakan tentang yang mudhafnya itu apa. Apakah mudhafnya itu bentuknya jamak ataukah isim jamak atau isim jenis.
Nah, demikian pula mufrad. Hal itu semuanya memberikan makna umum. Dan Imam As-Sa'di rahimahullah taala di sini menyebutkan satu dari hal-hal yang diidhafahkan tadi, yaitu mufrad. Tatkala diidhafahkan memiliki makna umum. Kita baca dulu syarahnya. Yani anna al-mufrad al-mudhafa ya'ummu 'umumal jam'i wa yastaghriqu jami'al makna. Maksudnya bahwasanya mufrad yang diidhafahkan itu mencakup maknanya ikhwan seperti apa? Keumuman jamak dan menyeluruh keseluruhan makna yang terkandung di dalamnya. Intinya bahwa mufrad mudhaf memiliki makna umum. Dengan contoh perhatikan, kaqaulihi ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmah diidhafahkan kepada Rabb. Nah, ni'mati rabbik berarti mencakup semua nikmat-nikmat dari Rabbmu. Maka apa? Maka sebut-sebutlah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Baik. Di sini ni'matallah. Jika kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan mungkin untuk bisa menghitungnya. Yaitu nikmat Allah ya'ummu kulla ni'matin diniyatin aw dunyawiyah. Umum mencakup semua nikmat, baik terkait dengan agama ataupun dengan nikmat-nikmat duniawi. Baik. Wa qawluhu ya ibadi wa huwa katsirun fil kitabi wa sunnati yadkhulu fihi jami'ul ibad. Kemudian beliau menyinggung di sini pada syarah bahwasanya jamak pun jamak ketika diidhafahkan memiliki makna umum, dan itu jelas. Ya ibadi, ibad kan jamak. Jamak apa ini namanya? Jamak apa namanya? Alhamdulillah. Abdun menjadi ibadun. Jamak taksir. Tayyib. Wahai seluruh hamba-hambaku. Dan ini banyak di dalam Alkitab dan Sunnah. Masuk di dalam cakupan ibadi, yaitu semua hamba-hamba, jami'al ibad. Wa qauluhu subhanalladzi asra bi 'abdihi. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala katakan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi. Di sini bukan maksudnya mencakup semua hamba-hamba. Kenapa? Karena yang diinginkan di sini siapa? Hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dimaksudkan apa di sini? Isyaratun ila qiyamihi bi jami'i wadhaifil ubudiyah. Yaitu di sini isyarat bahwasanya hamba ini, yaitu Nabi kita Muhammad, menunaikan semua tugas-tugas sebagai seorang hamba. Tayyib. Cuman untuk contoh yang terakhir ini, digabungkan di sini, sisi keumumannya, ikhwan, bukan keumuman
keseluruhan apa hamba, harus dibedakan. Beda dengan apa? Dengan nikmatullah. Naam. Tayyib, ini keseluruhan nikmat Allah. Ibadi. Ini untuk bedakan. Ketika diinginkan keseluruhan hamba didatangkan dalam bentuk jamak, ya ibadi. Naam. Dan pada subhanalladzi asra bi 'abdihi, tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi. Maha tinggi, maha agung zat yang telah menurunkan Al-Quran, yaitu Al-Furqan, kepada hambanya. Bukan maksudnya kepada semua hamba-hambanya, tapi yang dimaksud di sini kepada hambanya yang betul-betul mengumpulkan keseluruhan sifat-sifat dan tugas ubudiyah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala terkait ayat ini mengatakan, wa dzakara subhanahu, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi atamil ubudiyyati fi ashrafi maqamatihi wa afdali ahwali, kama maqamid da'wati wat tahaddi wal isra' wa inzalil Qur'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan Nabi kita Muhammad dengan apa? Dengan penyebutan hamba. Naam, pada kedudukan yang paling tinggi, seperti kedudukan dakwah disebut dengan hamba. Wa annahu lamma qama Abdullah, itu yang dimaksud Abdullah ini Nabi kita Muhammad, yad'uh, ketika berdakwah. Taib, demikian pula ketika menantang musuh-musuhnya untuk mendatangkan Al-Quran. Allah katakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, bukan ala Muhammad tapi ala abdina. Jika kalian ragu dengan apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, maksudnya Nabi kita Muhammad. Demikian pula ketika Isra tadi, subhanalladzi asra bi 'abdihi, ketika penurunan Al-Quran, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi. Nah, fa'athna alaihi wa nawwaha Allahu li'ubudiyyatihi tammati lah. Ini syahidnya. Jadi Allah puji dan Allah isyaratkan di situ. Kenapa disebut dengan abduhu, diidhofahkan kepadanya? Kenapa? Karena untuk menunjukkan ubudiyah yang sempurna yang ditunaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini sighah terakhir yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala terkait sighah umum. Al-mufrad idh yudhafu, mufrad tatkala diidhafahkan memiliki makna umum. Baik, juga dari kaidah ini kita memahami dalam hadis ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqidu tasbih biyadihi, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung zikir dengan tangannya. Biyadih, mufrad mudhaf, menunjukkan apa? Nah, mencakup kedua tangan digunakan untuk menghitung zikir. Nah, jadi tangan kanan maupun tangan kiri digunakan untuk menghitung zikir. Nah, kita memakai kaidah ini. Kenapa? Karena mufrad diidhofahkan dan kita tidak mendapati dalil yang mengkhususkan bahwasanya hanya tangan kanan saja yang digunakan untuk ini. Sebab riwayat biyaminih dengan tangan kanannya adalah riwayat yang syadzah. Tayyib. Sekarang kita masuk pada kaidah terakhir dari qawaid usuliyah yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, yaitu pada bait beliau, wa kullu hukmin dairun ma'illatihi wa hiya allati qad aujabat li syar'atihi. Tayyib, pada bait yang nomor ke-40 beliau katakan di sini, dan semua hukum itu berputar bersama dengan illahnya, dan itulah yang mengharuskan untuk pensyariatannya.
Dan ini termasuk kaidah penting ikhwani fillah dari kaidah-kaidah usul. Nah, yang berlaku pada seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, seluruh hukum syariat, ya hukum-hukum syariat berlaku padanya kaidah ini. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Ini ungkapan para ulama yang lain. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi, bahwasanya hukum itu berputar bersama illahnya, wujudan wa adaman. Maksudnya apa? Ketika didapati illah maka didapati hukum itu. Tapi ketika tidak ada illahnya maka tidak didapati hukum tersebut. Nah, dan memahami kaidah ini ya khonifillah memiliki kedudukan yang penting. Karena apa? Karena padanya pemahaman terhadap hikmah, juga pemahaman terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, demikian pula yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehendaki pada suatu hukum yang ditetapkan. Qala rahimahullah, ya'ni anna al-hukma yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Idza wujidatil illatu wujidal hukmu wa in intafatil illatu intafal hukmu. Ini sangat jelas, ya kan? Maksud dari kaidah ini bahwasanya hukum berputar bersama dengan illahnya. Illah adalah apa? Sebab yang menjadikan hukum itu ada. Berarti ketika illahnya ada maka hukumnya ada. Illahnya tidak ada maka hukumnya pun tidak ada. Tayyib. Dan perlu diketahui ya kawan, bahwasanya illah dari suatu hukum itu ada 3 jenis. Al-illah thalathatu anwa'. Yang pertama illatun mansusun 'alaiha. Illatun mansusun 'alaiha. Illah yang apa? Telah dinas, yaitu ditetapkan dalam apa? Dalil. Adapun illah yang sifatnya seperti ini akhwan, maka sangat jelas. Nah, sangat jelas. Kenapa? Karena sudah disebutkan dalam dalil tersebut secara tekstual, secara nas, secara tegas. Yang kedua, illatun mujma'un 'alaiha. Illah yang disepakati atasnya. Baik. Illah yang telah disepakati. Kemudian yang ketiga illatun mustambatah. Illatun mustambatah, yaitu illah dari hasil pemahaman seorang alim. Nah, di mana dia bisa menarik kesimpulan dari suatu hukum yang ada bahwasanya illahnya demikian-demikian. Ini mustambatah, yaitu illah yang ditetapkan berdasarkan hasil istimbat. Paham? Hasil penarikan hukum dari suatu nas, dari suatu dalil. Nah, penting kita mengetahui jenis-jenis illah ini. Kenapa, ikhwan? Karena kaidah al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Tayyib. Itu berlakunya secara jelas dan bisa amalkan, yaitu pada hukum-hukum yang illahnya dari jenis pertama dan kedua tadi, yang illahnya mansusun 'alaiha atau illahnya mujma'un 'alaiha. Ini jelas. Nah, adapun jika illahnya itu mustambatah, maka di situ sangat banyak terjadi khilaf.
Oleh karena itu terkadang orang yang menyelisihi pihak yang berbeda pendapat, mereka tidak menetapkan hukum ketika ilahnya ada di sisi orang yang berpendapat lain. Dan ini banyak didapati seperti pada alasan atau illah tentang riba, illah riba. Ada yang menetapkan illah riba at-tamru bit-tamri wal bur bil bur, yaitu ilahnya karena itu makanan pokok. Berarti semua makanan pokok kalau tukar menukar dengan sesama makanan pokok, beras dengan beras, ini berlaku riba padanya. Ini sebagian berpendapat demikian. Tapi bagi yang tidak menarik istimbat illah di situ, Nabi menyebutkan 6 jenis barang ribawi karena memang itu khusus barang itu tok. Tayyib tidak dikiaskan dengannya, maka kita katakan tidak berlaku pengkiasan beras dengan beras untuk dijalankan riba padanya, dan ini yang rajih. Paham maksud illah mustambatah? Ya, illah hasil dari istimbat. Inilah illah yang banyak terjadi khilaf di kalangan para fuqaha. Makanya berlakunya kaidah ini secara jelas pada illah mansusun alaiha dan illah mujma'un alaiha. Tayyib. Contoh akhwan illah yang berdasarkan nas. Tayyib. Di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan lafaz yang menunjukkan illah, misalnya dengan ba li ta'lil, atau misalnya min ajli dzalika katabna ala bani Israil, karena itulah, min ajli dzalika. Ini contoh seorang bisa mengetahui nas yang menetapkan illah secara tegas. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Hukum itu ditetapkan kenapa? Dzalika bi annahum, dikarenakan mereka kufur kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ini sharih menunjukkan illah dalam nas. Tapi terkadang illah yang mansus ini juga tidak sharih dengan ba li ta'lil atau lafaz min ajri dan seterusnya. Tapi bisa dilihat dengan isyarat yang ada pada nas tersebut. Berarti contohnya misalnya yang paling sering kita temui, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah jadikan bagi dia jalan keluar, ilahnya apa? Litaqwahu, karena ketakwaan dia. Berarti adanya jalan keluar sesuai dengan adanya ketakwaan yang ada pada si hamba. Tayyib. Ini contoh illah yang mansus alaiha. Kemudian yang berdasarkan ijma', maka di sini seorang menelaah dan mendapati pada suatu hukum kok disepakati ilahnya demikian secara ijma', maka ini adalah illah yang berdasarkan ijma'. Tayyib. Seperti ijma' mereka tentang tentang as-sighar sebagai illah bagi kewalian. Kalau masih kecil tidak bisa jadi wali. Tapi kalau telah hilang sifat tersebut, maka dia bisa menjadi wali di mana dia telah balik dan mencapai rusyd. Ats-tsalits yang ketiga yang mustambatah tadi, ya dengan mengambil istimbat, dengan memperhatikan nas, kemudian memperhatikan hukum-hukum
penerapan hukum tadi dan seterusnya. Tentunya untuk istinbat ini kembalinya kepada para ulama ar-rasikhun. Namun tidak semua kemudian seseorang mengambil istinbat illah dari suatu ahkam. Nah, taib ini tiga jenis illah kawan dari sisi pandang ada tidaknya, yaitu berdasarkan nas, berdasarkan ijma dan berdasarkan istinbat, dasar penetapan illah tersebut. Kemudian di sana juga ada pembagian illah yang disebutkan oleh para ulama dari sisi tahu tidaknya kita. Sering disebutkan menjadi dua, yaitu illatun ma'lumatun lana, yaitu illah yang bisa kita ketahui, dan ini banyak dari hukum-hukum syariat. Yang kedua illatun ghairu ma'lumatin lana, illah yang tidak bisa kita ketahui, dan ini sedikit, yang sering diistilahkan dengan ta'abbudiyah. Ilahnya apa? Ta'abbudiyah mahdhah, bahwasanya semata-mata itu memang bentuk peribadatan. Kita tidak tahu kenapa kok ditetapkan hukum itu. Seperti misalnya penetapan hitungan-hitungan. Kenapa kok ketika mencuci bejana yang habis dijilat anjing dicuci 7 kali, kenapa tidak 9 kali, kenapa tidak 11 kali, kenapa tidak 21 kali sekalian yang banyak? Kita katakan illah penetapan bilangan 7 tadi itu apa? Ta'abbudiyah. Kita tidak tahu, wallahu a'lam. Tapi itu semata-mata ta'abbudi, peribadatan kepada Allah. Allah tetapkan 7, bukan kemudian angka 7 berarti angka apa? Angka mujur, nomor bagus, enggak. Kemudian juga hitungan zikir terkadang 3, terkadang 10, terkadang 33, ada yang 100. Ini seperti ini ilahnya ta'abbudiyah. Kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti yang ditetapkan itu. Tidak kita kemudian di otak-atik dicari bahwasanya angka ini memang angka apa? Angka yang mendatangkan keberuntungan, tidak. Baik. Jadi ini dua jenis illah dari sisi kita tahu atau tidaknya. Ada yang ma'lumah lana, ada yang ghairu ma'lumatin lana. Dan hikmah dengan adanya sebagian hukum yang kita tidak mengetahui illahnya, kawan, untuk apa? Untuk imtihan, untuk menguji kita tunduk atau tidak. Ya kan? Kalau suatu hukum ditetapkan ilahnya kan jelas orang berakal akan mengikuti, ya tidak? Taib. Seperti kita dilarang untuk mendekati zina, innahu kana fahisyah. Karena itu adalah perbuatan fahisyah, perbuatan keji. Dilarang menikahi taib istrinya ayah, innahu kana fahisyatan wa maqtan wa sa'a sabila. Itu perbuatan yang buruk. Perbuatan yang murkai dan jalan yang jelek. Karena akan apa? Menodai kehormatan ayahnya, orang tuanya. Taib itu illah yang jelas. Sehingga ketika disebut illah itu orang akan apa? Meninggalkannya. Tapi pada sebagian hukum tidak diketahui ilahnya untuk apa? Ya untuk menguji. Taib, menguji ketundukan kita kepada ketetapan Allah. Tunduk enggak? Ataukah dia hanya mengedepankan akalnya saja? Ini. Sehingga untuk menguji kebenaran dia dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika tidak mengetahui illah dari suatu hukum yang ditetapkan baginya. Taib. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, wal illatu hiya allati syuri'a al-hukmu li ajliha. Dan illah itu yang dimaksud adalah suatu perkara yang suatu hukum disyariatkan karenanya. Ini makna illah, yaitu perkara yang suatu hukum disyariatkan karenanya.
Nah, dan dalam kitab beliau yang lain pada Qawaid wal Usul Jami'ah, beliau katakan illatul hukmi hiya al-hikmah fil amri bihi wan nahyi anhu au ibahati. Yaitu hikmah dari perintah terhadapnya atau larangan darinya atau pembolehan untuknya. Qala wa yadkhulu tahta hadhihi al-qa'idati masail katsirah. Dan masuk pada kaidah ini permasalahan yang banyak. Taib minha di antaranya anal masyaqqah ulqa 'alaiha ahkamun katsirah min at-takhfifat. Bahwasanya masyaqqah dikaitkan dengannya itu hukum-hukum yang banyak berupa pemberian keringanan-keringanan. Bis salati waz zakati was shaumi wal haji wal umrah wa nahwiha minal ahkam. Ya, pada salat, zakat, puasa, umrah, haji dan semisalnya dari hukum-hukum yang ada. Na'am, idza wujidatil masyaqqatu hasalatit takhfifatu al murattabatu 'alaiha. Sehingga apabila didapati masyaqqah, maka akan didapati pula pemberian keringanan yang dikaitkan dengan adanya masyaqqah tadi. Dan ini kaitannya dengan apa? Al-masyaqqah tajribut taisir. Telah kita lewati. Ada masyaqqah berarti ada taisir. Paham? Seorang tidak mampu untuk berdiri, berarti ada keringanan. Boleh sholat dengan kondisi apa, Abdullah? Kondisi duduk. Taib. Tidak mampu berpuasa, sakit atau ada safar, diberi keringanan untuk dia berbuka. Dan nanti di hari-hari yang lain ketika mampu untuk dia menggantinya dan seterusnya. Wa idza udimatil masyaqqatu udimat hadhil ahkam. Maka jika tidak ada masyaqqah, tidak ada pula hukum pemberian keringanan ini, berarti wajib tunaikan sebagaimana diperintahkan. Wa tafsilul masyaqqati ma'rufun fi kutubil fiqh. Dan perincian tentang masyaqqah itu merupakan perkara yang ma'ruf dalam kitab-kitab fikih dan telah kita lewati dalam kaidah kita. Apa bunyinya bait yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di terkait masyaqqah? Indak Nukasha. Wa min qawaidis syari'ati at-taisiru fi kulli amrin nabahu at-ta'siru. Itu termasuk kaidah kubra al-masyaqqah tajribut taisir. Telah kita lewati masalah itu di murajaah kembali. Qala min dzalika at-taklif. Dan di antara penerapan kaidah usuliyah ini juga adalah masalah taklif, pemberian pembebanan hukum berupa kewajiban kepada hamba-hamba, yaitu wa huwa al-bulughu wal aqlu, yaitu baligh dan berakal. Ulika alaihi umurun katsiratun minal wujubi fil ibadat. Dikaitkan atas hal itu perkara yang banyak berupa hukum-hukum wajib dalam peribadatan. Wajibnya suatu ibadah kalau dia telah baligh dan dia berakal. Tayyib. Demikian pula wasihatul uqudi fil muamalah, dan sahnya akad-akad dalam muamalah. Ketika dia baligh dan berakal. Wa wujubil qawadi fil jinayat, dan wajibnya qawad yaitu qisas pada kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Wa wujubil hududi wal uqubati kulliha mu'allaqatun bit taklif, dan semua penetapan wajibnya hukum had dan hukuman-hukuman
terkait dengan taklif ini. Tathbutu biwujudihi wa tantafi bi'adamih. Hukum tersebut bisa ditetapkan dengan adanya apa? Adanya taklif tadi yang berupa bulugh dan akal. Demikian pula tidak ada hukum tersebut ketika tidak balik dan tidak berakal. Ini ahkam taklifiyah, kaitannya dengan apa? Al-bulugh wal akal. Wa kadzalika at-tamyiz wal aql wal Islam. Demikian pula tamyiz, akal dan Islam. Baik. Ini syaratun li sihhati jami'il ibadat. Merupakan syarat sahnya semua ibadah-ibadah. Kalau tadi akhwan tentang apa wujubnya, paham maksud bedakan? Wajibnya suatu perkara itu biasanya terkait dengan apa? Balik dan akal. Wajibnya puasa kalau sudah balik. Nah, wajibnya sholat kalau sudah balik. Nah, berarti kalau belum balik, belum wajib. Paham? Taib. Sekarang sahnya. Nah, syarat sahnya suatu ibadah yaitu tamyiz, berakal dan Islam. Kalau sudah mumayyiz, sudah sah ibadahnya, salatnya sudah sah kalau mumayyiz. Tapi kalau belum mumayyiz, belum sah salatnya. Nah, tamyiz ini umurnya berbeda-beda sesuai dengan kecerdasan anak dan taufik yang Allah berikan kepadanya. Wala tasihu illa biha, tidak sah suatu ibadah kecuali dengan adanya tamyiz, berakal dan Islam. Kalau orang gembelung, orang gila, ibadahnya sah tidak ini? Tidak sah ibadah. Walaupun dia ikut berdiri di sampingmu, sholat tarawih misalnya, ikut semuanya. Kalau gila ya tidak sah. Karena tidak punya niat, tidak ada akal. Bal jami'u syurutil ahkami dakhilatun tahta hadzal asal. Bahkan keseluruhan syarat-syarat hukum-hukum itu masuk pada apa? Pada pokok ini. Baik. Dan di antara contoh yang lain ikhwan dari penerapan kaidah al-hukmu yaduru ma'a illati dalam pembahasan fikhiyah, misalnya apa? Adanya nisab. Adanya nisab harta itu menjadi sebab wajibnya zakat. Ya kan? Illah wajibnya zakat. Berarti ketika tidak memiliki harta mencapai nisab, tidak ada apa? Kewajiban zakat. Taib. Demikian pula hukum haramnya jalalah. Jalalah itu apa? Ya karya. Jalalah. Yaitu hewan yang memakan dari makanan yang najis. Itu jalalah. Lele. Makanannya cuma apa? T41 misalnya. Apa T41? Tai kotoran manusia. Taib. Zaman dulu ada program itu, ketika saya masih kecil itu ada program, karena saya kecil itu dulu penduduk-penduduk kampung kan belum pada punya WC itu. Belum punya WC yang sehat. Maka ada program dari pemerintah suruh pada bikin kolam. Kita bikin kolam, kemudian bikin tangkringan di atasnya agar kotoran ini tidak menimbulkan polusi, langsung dimakan lele. Jadi nangkring di atasnya langsung sedekah kepada yang di bawah. Jadi lele yang murni makanannya dari apa? Najis ini, kotoran manusia. Nah ini namanya apa? Jalalah. Dia besar dari najis.
anggota keluarganya 5 misalnya kan sudah tercukupi. Misalnya. Baik. Nah, jalalah. Nah ini hukumnya haram ya kawan kalau kemudian dimakan langsung. Baik. Kenapa? Karena ada padanya unsur najis. Nah, ketika unsur najis itu telah dihilangkan, maka berarti hilang pula hukum keharaman dengan dikarantina. Nah, karena itulah para fuqaha mengatakan jalalah bisa bisa berubah hukumnya menjadi najis ketika illah dari hukum jalalah itu hilang, yaitu kenajisan yang ada pada dirinya, sehingga dikarantina sekitar berapa yang diketahui bahwasanya unsur najisnya telah bersih. Karantina ini maksudnya ya sudah diambil kemudian ditempatkan tempat yang bersih, diberi makan yang thayyib, yang halal, sebulan atau berapa sesuai dengan kebiasaan yang ada, untuk menghilangkan kenajisan yang menjadi illah hukum haramnya jalalah. Dan hukum ini juga berlaku pada pada tumbuhan ya kawan, bukan pada binatang saja. Tumbuhan kalau diairi dengan air najis, baik, tumbuhan diairi dengan air najis, air bayarah, air bayarah itu saluran selokan tempat pembuangan najis. Baik, dengan alasan ini sekalian pupuk, kan ada ureanya, ada urin itu kan mengandung urea, ya pupuk, air kencing dan seterusnya najis. Maka bagaimana untuk menghilangkan itu? Ya sama, harus dalam tempo tertentu dihentikan dari itu semua dan diairi dengan yang bersih, diberi pemupukan dari sesuatu yang suci. Cuman tentunya kalau orang sudah tahu seperti ini ya dia tidak akan mampu. Paling ya ini dijualnya aja, pemiliknya paling juga nggak akan mau walaupun sudah dikarantina. Seperti juga penerapan kaidah ini, darurat tubihul mahdzurat. Sesuai dengan adanya darurat maka keharaman boleh diteruskan. Kalau tidak ada darurat tidak boleh. Taib. Dan seterusnya kawan dari contoh-contoh yang padanya hukum kemudian dikaitkan dengan illah. Maka kapan saja ada illah hukum tersebut berarti hukum bisa ditetapkan. Seperti misalnya dalam muamalah, seorang bersumpah untuk tidak berteman dengan si fulan karena kefasikannya. Demi Allah aku tidak mau berteman dengan dia, tapi karena kefasikan dia. Jadi dia membangun hukum tersebut karena kefasikannya. Maka ketika dia telah bertobat, si fulan ini telah bertobat, maka hilanglah alasan dari sumpah tadi. Sehingga ketika si yang bersumpah tadi berteman karena sudah bertobat, tidak dikatakan melanggar sumpahnya. Paham? Kenapa? Karena sumpahnya dibangun di atas illah. Baik. Demikian pula misalnya seorang sakit, memiliki alergi tertentu, disuguhi disuguhi makan, misalnya suruh makan ikan. Betul-betul dipaksa. Kita dulu kalau di Arab ikhwan, kalau mereka menyuguhkan sesuatu memang terkadang betul-betul kayak maksa. Sudah nggak bisa makan, ayo makan terus. Sampai gimana lagi? Karena mereka kesungguhan mereka untuk untuk nawari. Kalau kita kadang kan, ayo sini, padahal cuma basa-basi. Mampir Pak, diampiri temenan dia mumet. Orang datang kemudian bertamu betulan dia pusing. Ini tafadhal ikut makan, hatinya ini orang ditawari kok mau. Ini tidak betul seperti itu kan, cuma basa-basi seperti itu.
Kalau mau menawari ya betulan. Nah, niat yang bagus. Nah, niat yang bagus. Nah, ketika menawari ini ternyata dia punya alergi. Ayo tuh makan ini, makan ikan enak. Nah, akhirnya untuk bisa keluar dari hal tersebut dia bersumpah demi Allah aku tidak makan ini karena aku punya alergi. Nah, suatu saat sudah sembuh dari alerginya, berarti boleh makan tidak? Boleh, karena dia membangun sumpahnya itu di atas illah, yaitu karena memang alergi dari makanan itu, sehingga tidak dikatakan melanggar sumpahnya. Besok ketika lihat, dulu antum tak undang tempatku makan ikan tidak mau, sekarang sama yang lainnya mau makan ikan. Nah ini dijelaskan tadi hukumnya. Taib. Karena illah kenapa dia menolak dan bersumpah tidak mau makan adalah karena adanya sakit. Nah ini penting kawan, baik dalam penetapan hukum syariat maupun dalam muamalah. Nah berarti dengan ini kita selesai dari qawaid yang disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, yang kemudian beliau tutup dengan 2 bait. Walhamdulillahi ala tamami fil bad'i wal khitami wad dawami thumma salatu ma salamin sya'i'i ala nabiyyi wa sahbihi wat tabi'i. Nah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaan dari awal dan juga akhir dan secara terus-terusan. Kemudian semoga salawat serta salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya serta para pengikutnya. Kata beliau dalam syarah, hamdulillah fi mabda'il umuri wa khitamiha, pujian untuk Allah Subhanahu wa taala di awal semua perkara dan di penutupan suatu perkara. Wastidamati dzalik, dan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala pada keberlangsungan semua perkara-perkara. Alhamdu min asbabiz ziyadati li fadlillahi wa karamih, dan pujian merupakan sebab tambahan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan pemuliaannya. Karena itu merupakan bentuk asyukur wa tsana yang Allah Subhanahu wa taala telah katakan, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur maka sungguh aku akan tambahkan nikmatku atas kalian. Wa hamdulillahi 'alal umur yujibu barakataha wa zakaaha wa namaaha wa hifdhaha minal afat, dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua perkara-perkara itu mengharuskan keberkahan padanya, yaitu menjadikan sebab yang sangat kuat, memberikan konsekuensi turunnya barokah. Demikian pula bersihnya serta semakin tumbuhnya dan adanya penjagaan perkara-perkara itu dari hal-hal yang merusak. Wa yujibu kamalal intifa'i biha, dan juga memberikan konsekuensi akibat sempurnanya kemanfaatan dengannya, bisa diambil manfaat yang sempurna darinya. Maka di sini juga pengajaran bagi kita semua akhwani fillah untuk banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat yang diberikan. Antum pagi habis menghafal, dapat 1 muka, alhamdulillah, puji. Diawali dengan bismillah. Kemudian ketika telah dapat, walaupun dapat 1/4 muka, selesai, sudah masuk di hafalan kita, puji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mungkin hari ini dapat 1/4 muka, dengan konsistennya seorang memuji Allah atas nikmat yang diberikan, besok mungkin naik, diberi kemudahan menjadi mampu 1 muka langsung. Berikutnya diberi kemampuan lebih kuat lagi, nikmat. Itu penting akhwan, karena terkadang baru dapat 1/4, bersyukur dapat 1/4 muka. Karena misalnya seorang target akhwan, saya jam
Nah, 6 kurang 15 harus sudah apa? Sudah mampu setor. Nah, sehingga dapat berapa, misalnya 6 kurang 20, dia sudah berhenti dari menghafal. Tinggal menguatkan tadi. Nah, dapatnya yang sudah masuk baru 1/4 muka. Sudah 1/4 muka ini diulang-ulang untuk persiapan setornya. Jam 6.15 kurang 15 misalnya. Jangan kemudian ngejar harus 1 muka. Dalam keadaan akhirnya dia cuma apa? Berkeluh kesah. Enggak hafal. Padahal dia sudah diberi nikmat bisa hafal berapa? 1/4 atau 1/2 muka tadi. Syukuri itu. Nah, karena dengan kesyukuran tadi, sebab keberkahan, sebab bersihnya. Nah, karena dia mensyukuri nikmat. Nah, kemudian sebab bertambah dan sebab penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting juga, kawan, untuk kita terapkan pada semua hal. Seorang mencari rezeki, apa yang didapat syukuri. Nah, karena sebab berkembang, sebab bertambah, sebab barokah. Demikian pula yang kita pelajari ini. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang diberikan untuk bisa menyelesaikannya pada hari ini. Wa ana as'alullaha bimannihi wa karamihi alladhi tatalasha wa tatmahillu fi jambihi dhunub ay yaj'ala fi hadhihi risalati jami'a ma asyarna ilaihi min hadhihi al-fawaid. Dan saya memohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan kepemurahan dan kemuliaannya, zat yang sirna di sisinya semua dosa-dosa. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki dengan kepemurahannya untuk mengampuni dosa-dosa hamba, maka tidak akan ada yang tersisa dosa dari hamba itu sama sekali. Nah, saya memohon agar menjadikan pada risalah ini semua apa yang telah kami isyaratkan tadi dari faidah di atas, dari faidah-faidah yang disebutkan di atas, yaitu apa? Bahwasanya kesyukuran dan pujian menjadikan sebab tambahan keutamaan, menjadikan sebab keberkahan, sebab tumbuh dan berkembangnya nikmat yang diberikan, sebab penjagaan dan sebab bisa semakin bermanfaat. Taib, dan itu pula yang kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala atas yang kita pelajari ini, ya kawan. Naam, wallahul muwaffiq lis-shawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Naam, alhamdulillahi rabbil alamin. Tinggal untuk setoran dari awal sampai akhir untuk baitnya dengan urutan yang telah kita sebutkan ini, ya kawan. Karena beda rasanya ketika menghafal tanpa urutan itu, kita masih amburadul, ya tidak. Kaidahnya amburadul, tidak bisa mengeluarkan ini kaidah ikut mana, ini kaidah ikut mana. Tapi ketika dengan urutan ini kita alhamdulillah bisa tergambar kaidah terkumpul, terutama kaidah kubra. Mulai dari apa? Kaidah niyah, kemudian kaidah masyaqqah, kemudian kaidah-kaidah yang lain, al-yaqin la yazulu bisyak, dan seterusnya. Demikian pula dengan kaidah-kaidah turunan yang terkait dengannya. Taib. Maka itu dihafal, karena mempelajari kaidah, kawan, bukan sekedar kita tahu. Kita tahu, tapi mempelajari kaidah itu setiap ketemu suatu permasalahan kita terapkan. Dengan itu akan semakin kokoh. Semakin kokoh biiznillah tabaraka wa taala, dan terasa faedahnya. Barakallahu fikum. Naktabi bihadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.